Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikhram ya wal jalil wal ikhram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim allazi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Alhamdulillah, bersujud kita dan berpuji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Salam dan salawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalamnya dengan menyampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin, para pemirsa, para sahabat dan kerabatku semuanya dimanapun berada, pada waktu dan hari yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi wawasan dengan channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur, dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Insya Allah berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan kita, yang mana ilmu pengetahuan yang akan kita isi dan akan kita bagi-bagi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu tentang makna daripada 3 kodrat syariat. Kenapa kita mengambil topiknya mengenai pembahasan daripada makna 3 syariat tadi? Syariat itu pada kodratnya adalah 1. Tetapi kalau kita lihat ke dalamnya, syariat ini melahirkan makna yang sangat luas. Makna yang sangat luas sekali. Tergantung kepada makom daripada jalan ibadah yang kita lakukan. Pertama, kita namakan dari 3 kodrat syariat itu dinamakan dengan syariatul kasyaf, artinya yang mengikuti gerak daripada amaliyah. Marhalah fil mukasyafah alal syariatun marhalah fil jasadiyah. Jadi ada yang mencari jalan pertemuan dengan Allah dengan melalui makom-makom syariat, hakikat, ta'rikat, dan marifat. Tapi pada waktu yang dimuliakan ini, kita akan memulai dengan yang pertama, yaitu kodrat syariat kasyaf itu. Nah, di sini tingkat pemahaman amaliyah, marhalah fil jazadiyah. Perbuatan baik yang dilakukan oleh jasad dengan sifat amal, maka ini kategorinya adalah amaliyah, yang mana memiliki batasan-batasan tertentu. Dengan dalil wa an ya'buduna hadza siratum mustaqim, sembahlah aku
itulah jalan yang lurus. Jadi kalau kita memahami hakikat syariat, syariat ini sebetulnya adalah suatu nikmat bagi kita mengamalkan segala perintah Allah. Mana batasan syariat tadi, bahwasanya kalau dalam kaji sifatnya adalah nurul Islam. Nah, kalau yang dikatakan nurul Islam, sifat imamnya adalah amaliyah imami, yaitu insani pada makom syariat. Nah, kalau umpamanya kita melihat batasannya, setelah dihadirkannya sifat jasad menghadap kepada kiblat, berwajah Adam kepada kiblat, mati sifat wajah daripada kiblat, maka hiduplah wajah daripada batin pada rohani menuju sifat hakikat. Nah, bicara kita kepada amaliyah dalam hukum syariat adalah memiliki sesuatu batasan. Syarat-syarat syariat itu terlebih dahulu kita memenuhi para fikih. Sifat-sifat fikih dalam Islam, maka pimpinan-pimpinan amaliyahnya diserahkan kepada para imam-imam yang afdol. Imam-imam yang afdol inilah sebagai imam-imamnya Allah untuk memimpin daripada setiap adab-adab syariat, baik berjamaah terutama. Nah, kalau berjamaah ini harus memiliki imam yang afdol, yang sudah memiliki persyaratan yang afdol, baik dari segi pembacaan ayatnya, baik dari segi penataan rukunnya, baik dari segi ketaatannya. Nah, inilah ketakwaannya dilihat daripada kodrat-kodrat keimamannya. Insya Allah, inilah nurul Islam. Nurul Islam itu adalah nurul yang bersifat alam. Nah, makanya dikatakan ke amaliyah, bagaimana di dalam nurul Islam itu, bagaimana seorang muslim itu mengharapkan nanti di alam kubur itu kuburannya bercahaya. Nah, Allah sinari dengan cahaya-cahaya ilahi. Allah sinari dengan cahaya-cahaya Islam, sehingga mendapat kemuliaan di dalam alam kuburnya. Inilah yang dimaksud dengan makom amaliyah tadi. Nah, itu tingkat dalam sifat kasabnya. Bagaimana dengan syariat tingkat kedua dinamakan syariatul nabi. Nah, ini sifat Islamnya adalah Nur Muhammad. Nah, kalau dikatakan sifat Islamnya Nur Muhammad, berarti tingkatnya sudah mencapai ibadah. Nah, bukan amaliyah lagi, tetapi sudah mencapai tingkat ibadah. Nah, dalam tingkat ibadah ini, solatnya sudah dipimpin oleh imam yang kedua, yaitu Nur Muhammad pada dirinya. Nah, solat ini harus memiliki sebuah pengetahuan khusus. Kenapa? Hakikat daripada syariat tadi ini mengangkat kepada martabat kedua, yaitu syariat Nabi. Nah, syariatul nabiyin artinya solat itu keimamannya sudah jatuh ke dalam diri. Nah, mana Nur Muhammad yang akan memimpin solat kita? Sallu raka'ati muni usolli, bagaimana mengikuti kata Rasul, solatlah kamu seperti aku solat. Nah, berarti kita harus mencari kodrat-kodrat Muhammad pada diri kita. Kodrat yang dikatakan kodrat Muhammad berawal daripada zat asal dirinya. Jadi, maka mengwujud kepada sifat hayat bernama rohani bagi diri. Nah, rohani sudah mulai memimpin kepada tingkat imaminullah, yaitu mengimami kita kepada Allah. Nah, inilah rohani. Jadi, kalau dari jasmani,
dari amaliyah tadi, daripada syariatun kasaf tadi, itu adalah disiplin daripada perbuatan syariat, yaitu perbuatan daripada syarat-syarat jasad, perilaku kalam dan rakaat, itu ditumpukan kepada sifat zahir bersifat adam. Kalau dalam syariatun Nabi, nah ini kembali menetapkan tidaklah bergerak sebuah jasad tanpa rohani yang menggerakkan. Ini dalam kajian tasawuf bertemunya af'alullah digerakkan oleh fi'il. Nah, fi'ilullah ini adalah gerak rohani. Nah, inilah posisi daripada rukun iman. Rukun iman yaitu yang dipimpin oleh kodrat Nur Muhammad pada diri kita. Nah, ini kalau Nur Muhammad memimpin, sholat itu sudah berarti mencapai ke tingkat mukasyafah. Para hadirin yang dirahmati Allah, berbicara soal syariat Nabi, kita harus kembali mengkaji kembali terhadap kodrat hakikat yang telah kita lakukan dalam hukum syariat. Karena kata Rasulullah, syariatul hulul hakikah, artinya syariat itu menuju hakikat. Jadi bukan hakikat terpisah dari syariat, tetapi hakikat itu adalah syariatnya, hakikatnya daripada sebuah syariat. Jadi tidak kita pisahkan, tapi mencari makna yang lebih hakikat, yaitu dari syariat itu sendiri. Karena apapun dalilnya, ilmu pengetahuan itu tidak bisa terlepas dari hukum syariat. Tetapi syariat ini dibagi kepada unsur-unsur hakikat. Ada unsur syariat. Kenapa? Karena semua azan itu diakhiri dengan la ilaha illallah. Penempatan la ilaha illallah pada hukum syariat yang dinamakan syariatul kasaf atau amaliyah tadi, yang hanya berpegangan kepada matahari terbenam atau maghrib, nah sangat ditentukan oleh kodrat-kodrat amaliyah. Nah, tapi karena ada batasan qabla mutu anta mutu, maka terjadilah pemaknaan hakikat menuju kedua peringkat syariatnya, yaitu syariatul nabiin. Nah, sudahlah syariatul nabiin ini akan memimpin pada hakikat solat, maka diwajibkan kita meningkatkan iman dan takwa kita untuk menuju syariatul nabiin. Ini akan dipimpin oleh daripada Nur Muhammad sendiri. Maka syariatnya menjadi syariatul nabiin. Bagaimana kita mendapat gerak-gerak daripada Rasulullah dan mengetahui hakikat dari kodrat-kodrat kenabiin, kodrat-kodrat imam diri di dalam sholat. Nah, inilah para pemirsa, para hadirin, perbedaan tadi. Tetapi syariat adalah tolak ukur sebagai sifat zahir bagi Allah, dan itu wajib dilakukan apapun ilmu pengetahuan kita. Berikutnya yang ketiga itu adalah dinamakan syariatullah. Nah, kalau syariatullah itu versi imamnya berbeda lagi, hanya sifatku sendiri yang bisa menghadap diriku sendiri. Nah, ini kembali kepada kajian yang sangat sensitif kepada sifat tasawuf dan tauhidnya. Bagaimana kehambaan diri Allah pada diri kita yang akan menghadap kepada ketuhanan billahnya Allah, kepada ketunggalannya. Di sini pernah kita mengkaji bahwasanya ala ahadun wa alta'an ma'budun wahidun alal ma'bud. Artinya bahwasan dalam qudsi Allah itu hanya sifat satunya aku yang akan menghadap diriku yang satu.
Mana sifat satu yang tidak ada duanya, itulah diri sifat bagi Allah pada diri kita. Diri sifat itulah diri yang tidak berurat dan berdarah, dinamakan dengan diri fanafilah. Nah, ini dikatakan syariatnya sudah syariatullah. Apa? Karena melebur daripada sifat tersirat alif pada takbir awal dan maujud alif kedua setelah ruku dalam sifat aftar, dan alif pertama pada sifat takbir tadi itu di sifat ba'dalnya Tuhan. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang syariatullah, harus kita berpedoman kepada perjalanan antara ilah dengan Allah. Apa dengan ilah? Sifat Tuhan bagi diri yang harus disempurnakan karena dihadapi oleh sifat aftarnya, sifat nyatanya, sifat zat yang bernama Allah, itulah menjadi suatu kodrat pada kehambaan bagi Allah. Jadi kalau kehambaan Allah itu adalah sifat daripada zatnya sendiri yang dijuluki dengan asma Allah. Alif lam lam ha. Nah, ini dinamakan dengan syariatullah. Zahirnya zahir Allah, batinnya batin Tuhan. Nah, disinilah peradaban daripada kodrat besar antara aftar dengan ba'dal yang akan menyebabkan syariat itu bersifat syariatullah. Syariatnya Allah. Nah, jadi syariat itu sangat luas pada jemaah. Sangat luas sekali. Sehingga kita boleh memilih makom manapun, kedudukan daripada kodrat solat itu sesuai dengan kecintaan-kecintaan kita. Yang penting, semua makhluk Allah dari 5 kodrat besar penyebab semua terjadi, itu adalah umat yang harus menyembah Allah. Apa itu? Berawal alam daripada jasad. Jasad ini sifat daripada hayatnya seluruh alam. Yang pertama diadakan, yaitu bersifat Adam bagi diri. Nah, yang kedua adalah ruh. Ruh adalah bersifat arwah daripada sifat daripada alam itu sendiri. Ini adalah dikatakan ruhul azoma, pertama nur, ya kan? Nah, itu. Inilah yang kedua ruh. Karena jasad ini tidak bisa hidup tanpa ruh. Ruh juga begitu. Asal muasal semua hayat terjadi adalah ruh. Yang ketiga adalah nur. Nur ini adalah penyebab daripada asal muasal terjadinya ruh. Nah, ini nur. Tetapi nur inilah yang dikatakan kembali kepada sifat zat. Nah, zat ini asal muasal daripada nur ini terjadi. Nah, zat ini juga berasal dari batin. Nah, batin ini adalah asal muasal daripada zat terjadi. Jadi para hadirin, para jemaah, 5 kodrat ini membuat sebuah perjalanan 5 waktu yang membuat kita harus bertuhan kepada Allah. Kadangkala ada kita ini sebagian ilmu datang dalam masa kemanusiaan. Sehingganya dengan adanya peningkatan solat, kita telah menghentikan sebuah solat yang bernama syariat. Itu sebetulnya tidak boleh. Kenapa? Semua sifat daripada syariat itu si baharu bagi Allah. Sifat merasa. Kalau kita tidak taat kepada Allah secara syariat, maka hilang rasa. Sifat si baharu diri ini akan menghilangkan rasa kepada Allah. Kenapa? Karena hanya sifat daripada kodrat jasad atau syariat inilah yang bisa merasakan kehadiran Allah, merasakan kehadiran daripada mujizatnya Rasulullah, merasakan segala gejolak-gejolak lahutnya Allah. Jadi syariat ini Allah bersifat awal, yaitu syariat, dan Allah fil
akhirun. Allah juga bersifat akhir. Itulah ma'rifat. Jadi dari penghujung kaji itu, ma'rifat ini akhir, bersifat akhir bagi Allah, dan bersifat awal adalah syariat, dan tumpuan daripada seluruhnya itu adalah syariat. Ma'rifat itu tanpa syariat dia tidak bisa. Dan sama kayak kita ini. Seperti kita ini, setinggi apapun ilmu, masih makan nasi. Kalau masih makan nasi, syariat itu butuh. Keindahan itu butuh. Semua itu butuh syariat. Jadi sangat salah kalau orang menempatkan kajian dengan mengimbangi solat itu tidak solat. Memang kita akui, solat itu dua kodrat. Ada yang solat jatuh ke waktu, dinamakan sholawatul fil mi'raj, sifatnya ibadah. Dan ada dikatakan sholatul fil tawafun. Ada solat ini bersifat tawaf, dan arti solat bergerak, kemanapun engkau berada, di situ aku ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, menjadi sifat alam bagi Allah. Allahu alam, itu adalah diri. Tetapi untuk menetapkan keumatan dan ketuhanan kita kepada Allah, itu wajib dijaga dengan kodrat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu yang wajib dijaga pada jemaah. Jangan lupa, sering saya dengar, apabila solat itu dah bisa, hanya Allah yang solat, hanya Allah yang bisa sujud dan ruku, itu sebetulnya bahasa jahiliyah yang tidak perlu dipelihara. Di sini ketakwaan dan jiwa ketuhanan kita kepada Allah harus selalu ada. Mulai dari syariat, hakikat, tarikat, dan makrifat. Kemenangan itu memang ada. Dalam surat Al-Mu'minun itu dikatakan, afqalallahu fil mu'minin. Beruntunglah orang yang berilmu. Tapi keuntungan itu bukan untuk merugikan juga kepada diri kita. Beruntung itu maksudnya apa? Mendapatkan nilai ibadah yang lebih. Bukan hanya memisah-misahkan ibadah, tetapi memiliki nilai yang lebih. Seperti apa? Seperti tadi, ada syariatul kasab, ya kan? Hanya dengan bermodal fikih, imami, amanah, patuh, tepat waktu, nah selalu berbuat baik, menjauhi perbuatan mungkarnya. Tetapi keberuntungan itu bisa jadi setelah kita mencari dan ingin meningkatkan iman dan takwa kita dengan belajar. Nah, setelah kita belajar, meningkatlah menjadi syariatul nabiin. Salat kita itu sudah tingkat syariat Nabi. Kalau sudah syariat Nabi, pasti sasarannya Tuhan mutlak. Nah, kalau syariat sifatnya kasab, itu bisa jadi dengan sandaran kiblat sudah bisa berhenti karena catatannya amaliyah yang dinilai adalah fikihnya. Tetapi kalau untuk siratun nabiin, itu pencarian diri sudah mulai terjadi. Pencarian nilai hakikat diri yang tidak bersekutu dengan Allah itu sudah mulai terjadi. Apalagi sudah di tingkat syariatullah. Kalau sudah syariatullah, ini kehambaan yang akan dicari. Bukan keumatan lagi, kehambaan diri. Mana kehambaan Allah pada diri? Karena hamba Allah ini tidak pernah terlihat dari sekarang. Sampai detik ini tidak pernah orang lihat hamba Allah. Ibarat kita bersedekah. Dari siapa? Dari hamba Allah. Hamba Allah itu mana? Tidak yang tahu. Seperti itu juga kajian. Kenapa? Karena sifat hamba Allah berasal dari sifat ketuhanan itu sendiri. Hanya kesifat umat bagi Allah pada diri. Karena hanya diri Allah yang berjanji dengan dirinya sendiri. Mana Tuhan dan mana umat. Itulah yang menjadi warisan bagi kita. Dan sebagai tugas menjaga tauhid terhadap ilah dan umat tadi. Bagaimana kita tetap menjaga ketuhanan dan Allah tetap menjaga kehambaannya pada diri kita. Inilah hablum minallah. Jadi para jemaah sekalian,
mari kita sama-sama mengajak, mengisi, dan menghimbau di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Kalau memang kita merasa dapat lebih, berarti kita bukan mengajak orang untuk mengurangi. Ini juga salah. Tidak boleh hal seperti itu. Tidak boleh kita mengagung-agungkan kelebihan itu dengan merendahkan yang lain. Ini sudah salah. Kenapa? Kita akan bersifat sombong. Kita akan bersifat takbur. Kenapa? Kalau Allah berkehendak sesaat kamu akan lupa dengan ketinggian tadi. Tapi kalau kamu merasa ketinggian itu akan bermanfaat buat umat lain, maka Allah pertahankan. Kenapa? Allah pencinta umat, pencinta kehambaannya. Dia sangat sayang sama umatnya. Seperti juga Rasulullah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, coba kita taati syariat itu dengan baik, dengan meningkatkan kodrat syariat itu sendiri. Sehingga apa? Terasa keindahnya jemaah. Kalau kita punya ilmu, para hadirin, terus kita hadir di tengah-tengah kasyaf, rasanya kemuliaan Allah itu terasa. Kemuliaan Allah itu terasa sekali. Bukan kita membeda-bedakan, tapi berasa kemuliaannya itu, lebihnya itu berasa. Sehingga timbul perasaan ingin mengajak. Dengan kita ingin mengajak sesama, meningkatkan iman dan takwa, itulah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka berbaurlah ke tengah umat-umat yang belum memahami dan carilah bahasa hati nurani yang tidak membuat ketersinggungan di dalam bersiar kepada semua umat. Kenapa? Kalau ilmu yang kita pelihara ini, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari, kalau tidak bermanfaat untuk umat, Allah tidak meridhoi perbuatan itu terjadi dalam diri kita. Kita harus bermanfaat buat umat kalau memang kita memiliki ilmu. Bukan kita membeda-bedakan diri kita dengan orang lain. Apalagi mengkadim-kadimkan ilmu, nyatanya tidak pernah menghadap kepada Allah secara syariat. Kenapa? Syariat itu kan bisa berubah dan orang tidak tahu bagaimana perubahan syariat dalam diri kita. Maka kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah kepada sesama. Itulah yang paling penting. Jangan memisah-misahkan diri dari pemahaman. Pemahaman itu dibuat untuk bisa menyatukan diri dengan semua umat. Itu tujuan pemahaman. Makanya pemahaman ini selalu dipegang oleh Allah dan tidak bisa didapati oleh manusia. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 269. InsyaAllah para jemaah. Kenapa? Kita meningkatkan iman dan takwa bukan arti kita itu merasa lebih dari orang lain. Artinya syariat ini adalah praktek. Syariat yang tiga ini adalah salah satu jalan untuk menikmati indahnya Islam. Itulah kita nikmati indahnya itu dengan kita membaur. Nah ya, dengan kita membaur. Dengan siapa? Ya dengan lingkungan kita, dengan para jemaah bersama-sama. Insya Allah terjaga keindahan Allah ini. Jangan kita sebagai orang abid, ada ilmu pengetahuan masuk kamar beramal sendiri. Nah ini di saat bersahadah memang kita memiliki ibadah khusus. Tetapi di saat bersaadiah inilah maksud dan tujuan Allah. Apa itu? Kita bercampur dengan para umat dan hamba-hamba saudara-saudara kita lain yang mungkin butuh pengetahuan kita pelan-pelan. Dan jangan juga kita memaksakan diri kalau kita memang memiliki sebuah paham. Kenapa? Untuk memuliakan dan menghinakan itu tergantung dari cara kita membawakan suatu amanah Allah. Inilah yang pernah saya sampaikan sebagai marwah tadi. Kalau kita sudah memiliki ilmu kepada Allah, marwah Allah inilah yang harus dijaga. Bagaimana kita ini bisa bercerita dengan sesama dengan tidak membuat suatu prasangka atau perasaan yang tersinggung. Inilah halusnya dan nikmatnya syiar itu. Jadi kalau kita sudah mencintai umat,
maka syiar itu akan menjadi indah sekali. Marilah sama-sama membuka hati dan membuka diri kita, sama-sama meningkat iman dan takwa, berbagi ilmu dan pemahaman kepada sesama. Bahwasan syariat itu wajib dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas syariat itu sendiri. InsyaAllah para jemaah sekalian, mudah-mudahan himbauan ini bermanfaat buat kita semua. InsyaAllah. Baik, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.